Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya tentunya dengan informasi yang menarik dan juga semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan perbaikan full dari karena kita didatangi ya istilahnya di sini. Saya ada kawan yang cukup katanya udah sedikit bingung untuk melakukan perbaikan. Untuk Bebelsnya katanya drop. Ini adalah mesin TV Polytron Slim, flat slim ya di sini. Itu dia dengan kerusakan Bebels drop, playback nggak mau nyala atau gambar nggak ada, tegangan B plus drop, katanya udah diganti elko 180 voltnya dan elko lain dia sudah mencoba ganti namun hasil sama, nihil ya. Dan oke, kita menyiapkan dulu dari tempat. Untuk Anda yang ingin bisa ya enggak ini ya istilahnya dari saya pribadi, bagi Anda yang ingin bisa menangani TV Polytron, kurasa video satu ini perlu ya, mungkin bisa dibilang emang dari saya perlu banget ya, karena saya juga bisa menangani TV jenis Polytron yang bisa dibilang rawan meledak. Itu cukup lama juga karena kesalahan sedikit saja bisa beresiko untuk ke mesin, terutama biasanya yang mudah meledak yaitu pada MOSFET ya, yang 5Q75 berapa lah sekian. Dan di sini saya sudah mulai menata-nata posisi. Jangan lupa kabel ground tabung itu wajib banget dipasang ya guys, biar kita nggak kaget. Oke, di sini saya menggunakan suara dubbing ya. Mungkin ada suara lain, namun saya gunakan suara dubbing. Oke, kita sebelum melakukan perbaikan itu ada beberapa poin yang perlu bagi saya. Itu emang alas meja itu minimal harus apa istilahnya, ada pengamannya. Itu wajib banget. Yang pertama, biar kita nggak tersengat oleh listrik ataupun yang lainnya, saya gunakan mika bekas TV LED yang warna yang bening itu, seperti yang buat sebagai reflektor. Itu kurasa cukup lumayan juga, karena mengingat meja kerja saya juga pakai besi atau bekas kulkas, itu sangat beresiko ya guys. Dan saya sebelum melakukan perbaikan itu wajib banget cek spare part, cek solderan, cek lainnya, itu wajib banget dicek satu persatu, takutnya ada yang gak beres. Dan untuk yang lainnya silakan sambil posisi santai, tak lupa untuk menyediakan minuman ataupun makanan ringan, karena mengingat video dari saya ini cukup panjang, penanganan full, hampir tidak ada yang dipotong atau dijeda. Bagi Anda yang ingin servis TV Polytron ya, tahu setidaknya minimal tahu pin mana saja, silakan ditonton, jangan di skip, karena bagaimanapun emang saya juga mengerjakan nih, juga videonya udah dipercepat 1,5 kali lebih cepat daripada video aslinya ya. Di sini saya hitung itu lebih dari 2 jam penanganan, hampir tidak berjeda. Oke, di sini saya sedang memanaskan solder dulu.
Dan mungkin kalau ada beberapa momen yang kiranya nggak perlu, kita akan skip saja biar semuanya lebih enak untuk menonton, jadi nggak perlu lama-lama banget menunggu. Oke, dan di sini kata kawan itu ada satu resistor di pin atau di resistor R502 bersebelahan dengan D522. Untuk itu nanti kita akan jelaskan itu R yang kemana ya, dan yang itu R kira-kira aman nggak kalau di kita nggak tahu nilainya, kita asal tancap apakah aman atau tidak, nanti kita akan bahas ya guys. Oke, untuk ini saya sedang mencari-cari karena cahaya kurang enak, jadi saya mencari lampu penerangan tambahan. Itu kalau saya mencoba mengerjakan agak sedikit susah ya. Saya cari lampu ekstra agar lebih nyaman untuk melakukan perbaikan tentunya. Ya, dilanjut. Kita akan mencoba. Oke, untuk ini kita sudah menggunakan lampu tambahan. Di video sudah terlihat ya. Itu untuk PCB-nya udah terlihat, daripada yang sebelumnya itu enggak terlihat atau kusam. Kita langsung saja mencoba mengecek dulu sebelum melakukan colok ke PLN atau ke listrik. Oke, kita coba ukur-ukur kira-kira ada yang konslet atau tidak. Takutnya kalau dicolok itu ada yang konslet. Kita ukur pakai skala diode ya guys. Kalau dia konslet otomatis dia mengarah di bawah 0, sekian ohm. Itu terlihat banget pakai ini ya. Untuk ini juga solderan saya cek dulu, takut ada yang kendor, bisa bikin kacau ya, karena mengingat ini mesin juga dibawa perjalanan, takutnya sebelum sampai ke sini mungkin masih menyala normal, namun ketika sudah sampai itu takutnya udah pada kendor. Dan di sini saya sebelum colok listrik PLN saya juga cek pada resistor antara B plus tegangan atau B plus itu yang menuju ke sirkuit pengatur photocopler optocoupler. Itu kalau jenis polytron wajib banget ya. Kita coba ukur dulu, siapa tahu dari B plus itu molor untuk resistornya, karena sangat berisiko. Oke, kita sambil ya, ini adalah suara dubbing ya guys, bukan suara original. Mungkin untuk suara originalnya saya kecilin sedikit karena mengingat ketika melakukan penanganan itu agak susah ataupun tidak fokus untuk melakukan pekerjaan. Ya, kita ukur dulu. Di sini dia terbaca sekitar 200 kilo ohm. Itu kayaknya bagus ya. Kita coba ukur di sini. Perlihatkan ya langsung. Ya, di situ 202 kilo ohm. Oke, kita coba tahan dulu. Karena tadi saya mengeceknya itu takutnya nggak terlihat oleh kamera, namun di sini dia terlihat dengan jelas ya. Saya coba beberapa kali di hold atau ditahan, ternyata tidak bisa ya untuk fitur seperti ini.
Kita coba hold, malah dia masuknya ke menu ohm, ke menu voltase, dan ke menu yang lainnya ya, itu ternyata nggak bisa. Oke, untuk ini saya melakukan pekerjaan ini, melakukan perbaikan televisi ini dari jam 7 malam. Sehabis isya ya, sekitar jam setengah 8. Itu kurang lebih 2 jam ya. Setengah 8 sampai setengah 9, setengah 10, jam 10 kurang lah, 10 kurang atau 10 lebih dikit itu pekerjaannya baru selesai, dan saya langsung dubbing saja, mumpung saya masih ingat tadi habis ngapain saja. Dan untuk resistor yang dipasang itu dari kawan, itu saya agak sedikit curiga. Jadi saya udah beberapa kali nyoba diganti nilainya sama. Kita skip saja ya guys untuk momen ini, karena ini nggak terlalu penting amat, karena mengingat televisi Polytron itu udah beralih ke TV digital ataupun set top box ya guys. Kita sedikit di skip saja biar enak. Oke, di sini kita mencoba mengurut jalur ya, dari yang resistor gosong itu kira-kira menuju ke pin mana ya guys. Setelah saya urut atau saya telusuri, itu yang resistor gosong dia sepertinya menuju ke tuner, yaitu di pin 33 volt. Dan saya coba urutkan terus, ternyata emang dia mengarahnya benar ke 33 volt pada tuner. Jadi untuk ini kemungkinan besar dia tidak perlu dipasang, karena emang dia sudah tidak dipakai lagi untuk fitur tunernya. Kita sudah menggunakan, atau di era zaman sekarang itu sudah menggunakan set-top box. Jadi kurasa aman-aman saja kalau dilepas. Bahkan kalau tunernya dilepas itu kurasa aman saja, ataupun ada yang protek yang nggak tahu. Dan kita lanjut saja ke step berikutnya, yaitu pengecekan B+. Kita coba colok ke listrik, itu terbaca di berapa volt. Ketika dicolokkan dia terukur 28 volt. Terus di yang lainnya itu 25 volt, 4 volt di bagian bawah. Saya semulai berpikir atau bingung ya di sini. Ini di atas malah 15, turun 13. Terus coba di starting lagi, naik. Terus dicek lagi yang lain 25 volt. Ini agak sedikit mencurigakan ya guys, karena mengingat ini termasuk jarang banget terjadi. Itu hampir mustahil ya guys. Tegangan yang lain hampir mendekati normal, namun di B+ emang dia masih drop, hanya terukur 17, bahkan hanya cuma 1 volt. Saya agak mencurigai diodanya rusak ataupun gimana. Jadi saya mencoba melepaskan dulu diodanya. Kita cari pakai dioda lain dulu. Kalau tidak berhasil, kita pasang kembali pada posisi semula ya. Di sini untuk semuanya, bila ingin melakukan perbaikan atau melakukan penggantian spare part, diwajibkan banget spare part yang aslinya itu jangan dibuang jauh dulu. Taruh di samping atau di manapun. Duh, panas guys.
di solder. Terus kita langsung saja mencari dioda, dan setelah dapat itu kita langsung coba pasang ya, asal nempel dulu ya. Dan saya juga coba lepaskan kapasitor kecil yang biru, takutnya itu bermasalah. Saya coba pasang pakai dioda seadanya dulu, yang penting bekas power supply switching. Kurasa aman saja, rata-rata emang udah pasti 100 volt 1000 volt, hampir seperti itu ya guys. Kita coba lagi colok ke listrik, terbaca berapa volt, sama dia terbaca sekitar 17 volt untuk B plusnya itu. Jadi saya cukup bingung. Saya coba setting remote juga di sini untuk memastikan atau biar lebih mudah, nggak perlu cari tombol dipencet power on off ataupun harus disaklar pakai saklar depan TV ya. Kita harus aktifkan dulu untuk fitur remote-nya. Saya coba samakan dengan remote yang lain, pakai kode berapa ya di sini. Lanjut kita ukur yang lainnya, takutnya ada trouble di yang lain. Kita coba cek ukur sana sini. Dari segi 5 volt 8 volt itu ternyata dia hadir. Untuk tegangan ini juga hadir, bahkan kayaknya sampai 65 volt. Untuk horizontal driver itu agak sedikit, termasuk parah juga ya guys. Untungnya ini TV sudah sampai selesai, itu normal saja. Untuk horizontal drivernya dia sempat over sampai 60 volt, itu termasuk sangat rentan sekali, sangat berbahaya menurut saya, karena bisa merusak yang lainnya atau komponen lainnya ataupun spare part yang lain. Oke, saya cek sana sini 5 volt 8 volt 5 volt standby dia hadir. Dan kita lanjut saja, coba ukur lagi yang lainnya. Setelah diteliti kita ukur lagi, sama dia 34 volt. Ini udah bisa pakai remote ya guys. 34 volt. Saya lagi tambah bingung nih, kok TV rusaknya aneh banget. Saya sempat coba mau bawa pakai atau mau dioplos-oplos pakai bekas PSU Polytron yang lainnya. Ternyata emang agak mencurigai, yaitu untuk bagian ininya. Untuk trafo kurasa aman saja, karena mengingat trafo switching dia kerjanya sudah bekerja ketika di power on, dia sudah mau naik tegangan yang lain. Kita cek 5 volt 8 volt sama, kita cek rutin, takutnya ada yang nggak beres. Dan di sini saya sedikit galau ya guys. Dan cek sana sini 35 volt hadir, horizontal driver hadir, B plus kok turun ya. B plus hanya terukur berapa itu, 14 volt 13. Aduh, parah banget ya guys. Kita lanjut mencoba memasang resistor yang menuju ke playback, takutnya bisa mempengaruhi. Ini sebelumnya sih emang masih masang. Kita cek itu sama di 35 volt. Tadi saya coba open untuk yang ke playback. Saya tes lagi B plusnya, coba matikan dan hidupkan pakai remote. Dia masih sama nihil ya. Jadi di sini seperti kerusakan hanya satu. Kita analisa semuanya, kita cek semua. Hampir mustahil juga kok bisa ya. Padahal ini dicek 5 volt hadir, 8 volt hadir,
dioda tidak rusak dan agak sedikit bingung, saya mencoba untuk melakukan pengecekan lagi di bagian B plus pada flyback. Hasilnya sama. Kok bisa sampai flyback juga hasilnya sama? Saya mencari alternatif lain, mencoba berpikir bagaimana cara yang tepat ya. Ini udah untuk videonya udah dipangkas ya guys. Namun saya menunjukkan poin-poin utama melakukan perbaikan TV Polytron step by step, atau istilahnya perlahan dari setiap bagian. Saya mencoba juga, ini di sini ada ini, saya coba jumper dari yang menuju ke horizontal driver, itu saya jumper langsung ke 160, coba colok, langsung muncul suara aneh. Saya langsung nggak berani lagi, langsung cabut. Ini kayaknya ada yang nggak beres, kalau dioper kok langsung berdecit atau berdenyit, apa istilahnya bahasa ininya, berderik kencang ya guys. Yang semula itu hanya berderik ringan, setelah ini saya oper B plusnya ke horizontal driver, itu ternyata tidak bisa ya, kita lepaskan lagi. Ini salah, kalau dilanjutin nanti takutnya rusak atau apa untuk power supply ataupun yang lainnya. Kita kembalikan saja dulu untuk diodanya, karena aku rasa aman-aman saja. Kita lanjut melepas bagian optocoupler. Takut di situ. Oke. Oh, ini yang ini kita sedang mencoba melepaskan trafo ya guys. Oke, lanjut kita solder ulang ya di sini. Oke, oke guys. Ini tadi kayaknya yang habis lepas trafo, saya skip videonya ya, takut panjang banget nih, aja udah panjang. Oke, untuk ini kita pasang kembali resistor yang dari B plus menuju ke flyback. Kita lepas solderannya dulu, kita pasang kembali. Oke, udah bersih belum ya? Kayaknya belum. Dan juga untuk dioda sama, kita juga pasang kembali ke tempatnya. Ini di sini agak sedikit kesusahan ya guys, karena kakinya yang semula tertekuk dan ujungnya agak sedikit melebar. Itu kita agak susah untuk memasangnya. Kita pasang dulu terpaksa untuk resistornya. Yang penting resistor dulu, terus untuk dioda nanti kita akan ini ya, sedikit disolder dulu ya buat pengaman. Kita solder dulu, ternyata nggak bisa ya guys. Oke, di sini ya. Aduh. Mohon maaf ya kalau audionya ada sedikit berdengung, karena saya sedang merekam sambil mengecas ya. Itu agak sedikit, mungkin ada sedikit suara noise atau berdengung.
yang bisa bikin telinga Anda kurang nyaman. Oke. Di sini setelah dioda resistor saya pasang kembali, saya mencoba colokan dan saya ukur dengan sangat teliti ya. Hampir di step bagian mau saya cek semua. Begini, B+ masih sama, masih drop cukup jauh, hanya 18 volt ya. Kita di sini coba ukur vertikal. Loh, kok vertikal munculnya 10 volt? Iya, hampir kurang lebih 10 volt. Di sini saya mulai agak curiga ya. Coba ukur untuk tegangan. Loh, di sini untuk tegangan video kok 190 volt. Dia normal guys, hanya saja kok filamen gak nyala. Dan kenapa B+ itu sudah drop ya. Secara pemikiran, kalau memang dia sudah drop ataupun dia drop, B+ drop, otomatis di belakangnya dia tidak mau menyala. Dan di sini saya mulai curiga, kenapa B+ drop tapi kok di area vertikal dia mau di area playback dia mau bekerja. Bahkan out video yang kalau emang dia drop B+ nya itu otomatis out yang menuju ke video itu maksimal itu 2 atau 3 volt di bawahnya B+. Kalaupun dia nggak starting ya. Dan saya juga coba untuk menjumper jalur dari heater. Dia kan dari playback melewati resistor menuju ke heater. Saya coba jumper pakai kabel sambil saya coba perhatikan untuk di bagian CRT itu di tabungnya dia tidak menyala. Saya coba solder lagi, takutnya yang retak sedikit saya solder, takutnya dari solderan retak sehingga heater nggak mau menyala. Saya sedikit mengabaikan atau bisa dibilang cuek untuk bagian B+, karena kalau dipikirkan itu kok bikin pusing. Jadi saya terfokus di area belakang, kenapa yang di belakang kok dia mau menyala atau angkat. Hanya saja untuk heater dia tidak menyala. Saya coba lihat-lihat dari heater, terus ini kok sama ya. Mau coba diputar screennya itu kayaknya belum nih, belum menyala heaternya. Agak sedikit bingung ya guys. Dan di sini saya mencoba mengukur ulang, kok bisa ya B+ drop. Saya ukur dari kolektor sama drop, tapi ke vertikal dia naik 10 volt. B+ no, kecil banget 17 volt ya. Kok bisa outnya ada ya. Wah, kayaknya ada satu bagian yang benar-benar saya tidak perhatikan dari awal melakukan perbaikan. Dan video ini sampai ini ya, ini hanya di sekitar 28 menit, namun aslinya ini sudah hampir mendekati 2 jam. Dan di sini saya mulai janggal dengan mesin ini, di mana ketika B+ dia drop, namun untuk playback dia kok bekerja, hanya saja bekerja secara pincang. Saya wah, kayaknya ini nggak beres pada elko B+. Saya coba lepas, dan dari segi fisik dia masih sangat mulus ya guys. Hampir tidak ada tanda-tanda dia rusak. Saya coba ukur pakai tester, pakai skala kapasitor ya guys. Itu
pakai multimeter. Saya coba ukur kok nggak jalan nih jarum, coba diputar balik, sama dia nggak jalan sama sekali. Kayaknya nggak beres nih elko. Jadinya saya cari yang lain. Kebetulan di samping saya itu ada satu mesin yang cukup lumayan bagus. Saya ambil elkonya dan saya coba pasang. Sini saya sebelum pasang cek ulang dulu, takutnya ini elko juga sama, dia sudah nggak beres. Ya, dia terukur masih 233 atau 223 tadi, agak sedikit lupa juga sih. Ini tadi ngelihat juga agak ini karena emang videonya dipercepat ya guys. Oke, di sini saya pasang kakinya. Setelah selesai pasang kaki, saya langsung solder saja. Plus dan minnya kita pasang, kasih tinol. Oke, udah selesai ya. Langsung kita coba ukur untuk tegangan B plus. Nah, ini di sini saya langsung coba ukur tegangan B plus. Dan di sini cukup kaget, ternyata dia langsung top ya guys. Udah berhasil, udah sangat mantap ya. Di sini saya hampir 2 jam nih baru ketemu ya guys. Itu benar-benar perjuangan yang cukup lumayan juga. Mata hampir jatuh ya, ibaratnya udah ngantuk cukup berat. Dan sudah menyala, udah oke. Oh ya, ini saya mau nunjukin dulu. Di bagian depan itu tadi ada yang aneh menurut saya. Kita perlihatkan dulu ya guys. Dan di sini kita akan coba ya. Udah kita turunkan dulu screennya biar lebih terlihat dengan jelas. Ya, ini udah diturunin. Dan di atas itu masih ada garis. Lanjut kita eksekusi kasus berikutnya. Dan mungkin untuk pin tegangan, intinya tegangan di setiap pin ketika TV menyala normal nanti saya akan tunjukkan di next video. Untuk saat ini kita fokus dulu untuk melakukan penanganan perbaikan. B plus dia sudah bagus 111,9 volt atau 112 volt lah. Kita cabut listrik, kita cabut lagi jumperan yang menuju ke heater. Kurasa dia masih aman. Dan ada elko solderan juga, kita solder dulu. Untuk bagian IC vertikal kita solder semua, yang kiranya kendor biasanya seperti itu bikin masalah. Ya, kita pakai bantuan senter ya, walaupun udah terang, namun untuk menjaga kita agar mata tidak terlalu keras atau terlalu memaksakan ya penglihatan, kita manfaatkan saja senter agar lebih enak untuk melakukan pekerjaan. Kita solder ulang saja semua yang kendor-kendor, karena ini mengingat sudah mendekati jadi, bisa dibilang mendekati sempurna ya untuk melakukan perbaikan. Kita cek-cek solderan dulu sebelum kita eksekusi yang selanjutnya. Kita nggak skip dulu sampai detik ini atau menit ini. Semoga kawan semua masih tetap menonton, karena emang di sini sudah sampai detik ini setidaknya Anda sudah menerima informasi yang cukup bagus. Oke, solderan kita cek semua karena ini TV lama juga,
Takutnya ntar kalau kita udah beres dibawa oleh temen, dipasang itu ada yang kendor, bisa berabe. Kita juga kena komplain, kawan juga kena komplain dari konsumen, ya nggak enak juga. Karena mengingat saya juga membantu kawan agak sedikit kesusahan, jadi kita sedikit membantu saja yang saya bisa. Kita solder ya guys. Ya, oke, untuk ini udah beres. Dan untuk yang lainnya, bagi dari saya ya, bila sudah menonton sampai detik ini, itu masalahnya sudah kelar, yang jelas sudah beres. Hanya saja kita menyelesaikan masalah yang selanjutnya, yaitu ada garis di bagian atas ataupun bagian atas pada tampilan layar depan. Itu ada garis-garis. Sebelum eksekusi kita solder dulu atau resoldering dulu untuk PCB yang retak-retak atau jalur yang retak. Tenang saja, untuk ini video sudah saya super singkat ya, super singkat, super cepat, dipercepat lagi. Yang pertama emang tujuannya agar lebih instan bagi kawan semua yang menonton. Yang kedua untuk menghindari copyright ya. Ini salah satu mungkin solusi ataupun informasi yang cukup bagus untuk menghindari dari copyright, yaitu video aslinya kita percepat saja 1,5 kali, insya Allah aman dari istilahnya copyright. Hanya saja untuk ini kita harus dubbing atau mengisi ulang suara. Oke, setelah selesai di soldering, saya ambil thinner. Saya mencoba untuk membersihkan, karena cukup banyak juga tadi saya melakukan penyolderan, jadi kita bersih-bersih pakai thinner ya guys, agar terlihat rapi. Yang pertama, yang kedua agar untuk menghilangkan bekas solderan ataupun istilahnya resin. Kalau orang saya bilang ya, ataupun dari saya itu gondorukam. Oke, kita bersih-bersih. Nah, hasilnya cukup terlihat ya guys, bisa dibilang hampir mulus, hampir nggak terlihat lagi bekas solderan. Mungkin kalau yang jeli ya udah pasti sebelah mana saja yang tadi saya solder itu terlihat jelas ya sebenarnya ya. Hanya saja untuk menghilangkan flek hitam ataupun kotoran yang resin yang menumpuk di tepian tinol, itu pasti ada gondorugem istilahnya ya. Oke, kita usap-usap. Setelah selesai, kita coba tunggu sebentar. Oke, setelah selesai dicuci, langsung saya baru eksekusi untuk kerusakan pada vertikal yang ada garis atas itu, dan juga saya analisa juga yang lainnya. Takutnya setelah selesai kurang awet juga. Dan di sini saya melepas untuk elko IC vertikal dari flyback, itu biasanya 470 mikro 35 volt. Kita lepasin dulu. Untuk ini saya juga melepas elko 100 mikro 50 volt pada IC vertikal
Biasanya untuk dioda pump, bahasa ininya ya, saya cari elko dulu penggantinya. Berikut juga elko yang vertikal pump itu yang 100 mikro 50 volt atau berapa. Saya coba cari elko gede 2 siap untuk mengganti elko VCC menuju ke vertikal. Saya cari lagi untuk yang 100 mikro 50 volt kalau ada. Kalau nggak ada ya kita terpaksa kita gunakan yang 35 volt. Insya Allah masih aman. Dan di sini kita ada sedikit PCB bekas ataupun PCB yang bisa cabutan ya, kebetulan ada, jadi kita lepas saja, cari yang 100 mikro 35 volt lah, lumayanan. Oke, di sini setelah diganti elko, kita coba nyalakan, namun dia agak susah untuk start ya, nggak mau hidup. Ternyata setelah sehabis saya membersihkan pakai thinner, dia basah pada bagian optocoupler atau fotocoupler yang menuju rangkaian pengatur FET ataupun MOSFET di sini yang 7 ampere. Dia basah, jadi saya gunakan tiupan angin yang mantap ya, namun agak susah. Kita ambil sedotan, kebetulan di warung ada, jadi saya ambil sedotan saja untuk meniup ya, sebagai kompresor mini yang super fleksibel ya. Namun setelah sembur-sembur pakai sedotan agak bikin pusing juga karena muka menjadi memerah karena tekanan tinggi keluar dari mulut melalui lubang kecil itu agak bikin bertenaga ekstra ya, bikin kepala kita sedikit pusing. Oke, dan di sini semoga saja beres ya, sudah kering, semoga saja seperti itu dan tidak ada efek samping lainnya, karena emang tadi saya cukup banyak juga menggunakan thinner. Kita coba colokkan sambil kita sedikit menunggu, dan sempat kaget saya, langsung tak cabut. Kayaknya udah aman deh, kita coba colokin lagi. Kita sambil ukur B plus, dia 112,2 volt, aman alhamdulillah. Dan kita akan tunjukkan di sini untuk garis di atas sudah hilang, beres, dan logo politer sudah menyala. Untuk flag warna itu wajar saja karena emang degaussing coilnya atau lilitan tabung nggak dipasang, itu wajar. Dan untuk di sini itu ada resistor yang gosong, itu nggak perlu dipasang karena dia menuju ke 33 volt pada tuner ya. 33 volt, kita coba ukur resistornya nggak pasang, dia terukur 6 volt, dan di sini kita juga ukur 6 volt ya guys. Resistor di sini R502 ya, di situ. Nah, R502 kita ukur ya di sini ya, out dari resistor. Kita juga ukur inputnya dulu, inputnya dia sekitar 37 volt, itu normal ya guys. B plus 112 volt. Terus di sini yang bagian bawah ini dia 8,3 volt, bagian atas itu 4,99 volt, normal sekali. Dan ini 5 volt ya guys. Ini dia 5 volt. Yang saya nunjukin ya, 5 volt ya guys. Oke, begitu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat.
Terima kasih yang menonton sampai akhir video. Dan ini yang rusak guys, biang keroknya dari sini. Terima kasih dari saya. Dan untuk yang lainnya yang belum subscribe, silahkan subscribe dan ikuti terus channel saya. Semoga Anda bisa menerima informasi lainnya yang lebih bagus lagi. Silahkan tonton juga video saya yang lama, itu juga banyak banget ilmu yang saya share. Elko yang tadi ini bikin gambar garis itu Elko melembung satu, yang lainnya Elko mulai mengering ya guys. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.